Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi seperti biasa dengan Koko Chandra yang tentunya yang paling ganteng ya. Adik-adik udah tahu itu harus dicatat, yang biasa paling ganteng. Nah, adik-adik kita jumpa lagi nih. Pada hari ini Koko mau sharing firman Tuhan. Tapi sebelumnya seperti biasa Koko mau ajak sama-sama kita untuk ambil sikap yang baik. Kita mau berdoa kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh ada saat ini, semua karena kasih setia-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau yang mau berbicara kepada kami. Biar setiap apa yang diperkatakan oleh hamba-Mu boleh menjadi rema Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang mendengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik ya, sebelum Koko Chandra menyampaikan firman Tuhan, Koko Chandra mau kasih tahu dulu nih temanya pada hari ini apa ya. Temanya adalah bertobat sebelum telat. Apa adik-adik? Ulangin ya, bertobat sebelum telat. Nah, adik-adik pasti bertanya nih, kalau yang kelas-kelas kecil pasti nanya, Koko Chandra, bertobat itu apa sih? Bertobat itu kalau kita ke dokter ya, bertobat itu berobat ya, bukan. Kalau bertobat itu artinya adalah meninggalkan kehidupan kita yang lama tuh, yang jahat-jahat itu, berubah menjadi ke dalam kehidupan yang baik, kehidupan yang disenangi oleh Tuhan ya. Jadi yang biasanya kita suka pelit, tapi ini suka berbagi gitu adik-adik. Ngerti ya? Jadi tema kita apa hari ini? Bertobat sebelum telat. Nah adik-adik, Koko Chandra punya satu cerita ya. Koko Chandra punya satu cerita. Suatu kisah, ada seorang laki-laki bernama siapa ya? Koko kasih nama si Alibaba aja deh ya. Si Alibaba ini ya, dia suka sekali, entah kenapa dia suka sekali makan makanan yang sudah busuk atau yang sudah sudah rusak ya. Kalau kita orang normal nggak suka ya adik-adik makan makanan yang busuk. Pasti apa? Pertama bau dan suka bikin sakit perut pastinya ya. Kalau makanan busuk itu bisa bikin sakit perut. Entah kenapa si Alibaba ini suka sekali makan makanan yang busuk. Nah suatu ketika dia sedang makan, lagi makan enak, ada temen-temennya ya, sebut aja si Mawar. Sebut saja Mawar ya. Si Mawar ini bilang, "Hei Alibaba, itu kan makanan-makanan busuk, aduh bau, pasti nggak enak, rasanya juga pasti, udah sangat mengerikan lah rasanya," kata Mawar. Kata si Alibaba, "Ih, siapa bilang rasanya nggak enak? Kamu belum pernah coba sih, jadi kamu bilang ini rasanya nggak enak. Coba kamu, kalau kamu coba pasti kamu ketagihan." Si Mawar, gak mungkin deh ya aku makan makanan itu. Itu sangat menjijikan, kata si Mawar ya kepada Alibaba. Nah kata si Alibaba, "Gini deh, aku kasih kamu uang 100.000 kalau kamu mau mencoba sedikit aja makanan ini. Gak usah banyak-banyak, 1 sendok aja. Aku kasih 100.000. Si Mawar bilang, gak mau jijik. Terus Alibaba bilang lagi, "Ya udah, aku kasih 1 juta
kamu cukup memakan makanan ini 1 sendok aja. Bener nih ya, kata Mawar. Iya bener, aku kasih kamu 1 juta kalau kamu mau makan makanan ini. Akhirnya karena hadiahnya cukup besar ya, si Mawar akhirnya tertarik dengan tawaran si Alibaba tadi. Nah, dicobalah 1 sendok pertama. Dep. Ya, makan makanan busuk ini. Kata Mawar, iya ya. Rasanya biasa aja. Tapi lama-lama kok enak ya. Akhirnya Mawar ambil lagi. Enggak disuruh ya. Ambil lagi. Dari 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok sampai 1 piring ya. Dan akhirnya mereka berdua berteman. Ya, mereka berdua berteman jadi bikin geng suka makan makanan busuk. Tadinya cuma sendiri si Alibaba, sekarang menjadi berdua sama si Mawar. Suatu ketika karena dia sering banget makan makanan busuk itu, ya, Mawar dan Alibaba, mereka terserang penyakit perut yang sangat dahsyat. Bayangin adik-adik ya, adik-adik pernah nggak minum susu basi? Ya, nggak sengaja keminum susu basi, bisa bikin sakit perut. Nah ini setiap hari makannya makan makanan busuk, makan makanan yang nggak sehat, yang udah rusak, pasti sakit perut dan sudah menjadi penyakit. Dan mau diselamatkan sama dokter, akhirnya tidak selamat. Nah adik-adik, dari kisah ini kita bisa ambil ya bahwa makanan yang busuk itu ya tidak baik buat kesehatan. Nah, bukan itu adik-adik ya. Jadi dari kisah ini kita bisa ambil ya, ibarat kata makanan busuk itu adalah dosa ya. Sebenarnya kita udah tahu dari kecil, kita udah tahu ya bahwa mencuri itu dosa. Apalagi mencontek dosa. Apalagi berbohong dosa. Tapi entah kenapa ya, kok kita masih suka melakukan dosa itu. Terkadang kita bilang ke teman kita, "Hey Joni, jangan mencontek, gak boleh, tahu itu dosa." Ternyata di belakang kita juga nyontek. Terkadang seperti itu ya adik-adik. Tapi balik lagi seperti tema firman Tuhan hari ini, bertobat sebelum telat. Nah adik-adik ya harus mulai, kalau misalnya adik-adik sudah mulai melakukan hal-hal itu ya, misalnya nih ya, saat ini adik-adik sudah mulai mencoba berbohong sama mama papa kalian atau sama teman-teman kalian, atau sudah mulai mencuri ya, misalnya mencuri uang mama kalian, coba deh segera bertobat sebelum telat. Jangan sampai kayak Alibaba sama si Mawar tadi ya, dia nggak bertobat, dia nggak mau lepas itu makanan, sampai akhirnya dia mati karena keracunan. Jangan sampai seperti itu ya. Nah adik-adik, lain dari situ ya, ada kisah di Alkitab. Kalian pasti nggak asing lagi nih, kisah di Alkitab itu yang bernama, tokohnya bernama Yunus. Siapa adik-adik? Yunus. Nah kamu tahu kan, kalian tahu Yunus itu bercerita tentang apa? Betul ya, Yunus itu pasti identik, Yunus itu pasti identik dengan ikan yang besar. Karena Yunus dimakan oleh ikan yang besar. Karena apa sih Yunus bisa dimakan oleh ikan yang besar? Kalian bisa baca kisahnya di Yunus 1 dari ayat 1 sampai 17 ya. Koko akan rangkum di sini. Karena kalau Koko bacain dari ayat 1 sampai 17, aduh kayaknya waktunya gak cukup deh. Jadi kalian bisa baca di rumah. Kisahnya, suatu kali
Yunus diminta ya sama Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Kemana adik-adik? Ke Niniwe. Ngapain sih Yunus disuruh sama Tuhan untuk pergi ke Niniwe? Untuk memberitakan firman Tuhan, untuk membuat warga atau membuat orang-orang di Niniwe menjadi bertobat atau jadi selamat, ya. Tetapi karena Yunus ini nggak seneng, ngapain ya orang Niniwe yang udah berdosa, ngapain harus diselamatin, capek-capekin aja, udah biarin aja, kata Yunus begitu dalam hatinya. Dia nggak mau orang di Niniwe diselamatkan. Akhirnya Yunus pergi menyimpang, bukan ke Niniwe tapi pergi ke kota Tarsis. Nah, di situ Yunus sudah berbuat dosa. Nah, dan akhirnya karena sudah menyimpang dari jalan yang sudah ditentukan Tuhan, Tuhan membuat perahu itu bergoncang dengan badai yang sangat keras, ya. Akhirnya si penumpang di kapal semuanya bingung, siapa ini yang bikin kita, ya, perahu kita ini digoncang-goncang? Siapa yang bikin Tuhan murka, ya, sehingga perahu kita digoncang oleh badai? Akhirnya dilemparlah suatu undi. Undi itu seperti arisan, ya, adik-adik. Kalau di zaman kita misalnya dikocok namanya, keluarlah nama Yunus. Nah, dari situ akhirnya mereka memutuskan untuk membuang Yunus ke laut, ya. Kalian udah tahu di laut itu Yunus dimakan oleh ikan, dimasukkan ke dalam perut ikan yang sangat besar, ya. Di sana Yunus berapa hari adik-adik? 7 hari, bukan, ya. 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan. Dan di situ juga Yunus bertobat, ya. Jadi adik-adik segera bertobat, jangan sampai kayak Yunus udah masuk ke dalam perut ikan baru bertobat, ya. Sebelum Tuhan murka, bertobat, ya. Jangan sampai kalian melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan melakukannya berulang-ulang. Jangan sampai kalian tidak sadar. Saat ini mungkin kalian hanya mencuri uang mama, sedikit uang mama sedikit. Terus kalian mulai mencoba mencuri uang teman kalian, nggak ketahuan juga, wah lumayan, ya. Karena udah nggak ketahuan, kalian mencuri uang tetangga, nggak ketahuan, ya. Kalian akhirnya mencari pencuri profesional, ya. Dan itu sangat berbahaya. Oke, adik-adik, sekali lagi tema firman Tuhan hari ini adalah bertobat sebelum telat. Jadi adik-adik segera bertobat, ya, kalau kalian melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau kalian sudah melakukan hal-hal yang baik, Koko Chandra kasih jempol, berarti kalian luar biasa, selalu melakukan perintah Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan, dan tetaplah berbuat baik. Oke adik-adik, firman Tuhan, sharing firman Tuhan Koko Chandra tutup sampai di sini, ya. Kita mau sama-sama berdoa yuk. Kita ambil sikap yang terbaik, kita berdoa. Ikutin Koko Chandra berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sharing firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan, sharing firman Tuhan hari ini boleh menegur kami, boleh menguatkan kami, sehingga kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan apabila kami saat ini hidup dalam dosa, kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami jalan keluar, sehingga kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa kegelapan yang mau merampas benih-benih firman-Mu,
kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, biarlah mereka selalu diberikan kesehatan, kekuatan, berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya firman Tuhan hari ini. Koko Chandra harap kalian tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker kalau berpergian, sering-sering mencuci tangan, ya, minum vitamin, makan minum yang cukup ya, dan jangan lupa juga istirahat yang cukup. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.